Tak perlu khawatir lagi apabila Anda tiba-tiba jatuh sakit ataupun mengalami kecelakaan. Semua akan dibantu melalui asuransi. Namun ternyata tidak semua penyakit bisa dijamin oleh asuransi kesehatan. Penyakit yang masuk kategori kritis misalnya, sakit jantung, stroke, kanker, serta gagal ginjal tergolong dalam penyakit kritis atau beresiko. Untuk penyakit khusus seperti ini, hanya bisa di-cover asuransi yang khusus pula. Namanya asuransi penyakit kritis. Jenis asuransi ini banyak memberikan manfaat ketika Anda terdiagnosa penyakit kritis. Salah satunya adalah memberikan uang tunai untuk mengganti biaya hidup karena tidak sanggup lagi bekerja. Lalu kapan sebaiknya seseorang menggunakan asuransi penyakit kritis? Dan bagaimana kaitannya dengan asuransi kesehatan biasa? Tidak semua penyakit bisa tercover asuransi, khususnya penyakit yang tergolong kritis. Lalu penyakit apa saja yang masuk dalam kategori kritis? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa hubungi kami di 295461188 untuk Jabodetabek dan 02129546189 untuk di luar Jabodetabek. Dan selamat pagi kepada Kang Epi hari ini sudah hadir dan juga Mbak Prita Gozi, perencana keuangan. Saya akan ke Kang Epi terlebih dahulu. Gini. Kemarin kan Kang Epi dikatakan mengalami sakit gitu, tapi sakitnya menderita tumor ringan. Itu boleh diceritakan bagaimana kronologisnya? Oke, yang bisa saya ceritakan di sini adalah ketika serangan mendadak datang tiba-tiba tanpa diundang, itu yang membuat suasana menjadi panik. Jadi krisis pertama itu krisis kebingungan, bingung harus diapain nih, bagaimana tiba-tiba ada serangan berikutnya adalah biayanya harus sekian. Nah itu yang membuat tambah ruwet, crowded. Begitu kondisi yang menyerang pikiran juga. Oke, waktu itu ke dokter kemudian dibilang menderita begitu? Ya, seperti itu. Terus apakah ada pemeriksaan yang dilakukan waktu itu? Setelah didiagnosa itu serangannya, kenapa dibilang krisis? Menyerang ke penyakit yang kayaknya dibilang ini penyakit penyakit kelas ginkang lah, kelas nggak bisa ketebak dengan. Ya gimana tuh kelas ginkang, itu penyakit yang harus segera di cover oleh apapun misalnya. Kang Epi ingat nggak waktu itu biayanya berapa yang dihabiskan itu sampai akhir Kang Epi ini sekarang sudah dikatakan sembuh, Kang? Alhamdulillah dari ujian itu ya sudah lewat tuh. Pernah ditotal nggak sama Kang Epi itu? Pernah. Waktu di total biayanya berapa tuh yang dihabiskan? Wah, kalau saya mentotal sendiri saya minta ampun. Jadi saya nggak berani mentotal. Sampai pokoknya besar sekali lah gitu. Besar sekali aja ya, sampai melibatkan kedua belah pihak. Nah, itu yang bikin paniknya itu. Waktu itu berobatnya apa itu, Kang Epi? Berobatnya apa? Treatmentnya seperti berobatnya apa? Ya selain obat apapun, medik maupun apapun dicoba lah gitu ya supaya ketiga sembuh. Itu tahap ketiga, panik ketiga. Oh, ini obatnya apa? Ini mesti apa obatnya? Dan harus siapa yang menangani khususnya siapa? Kayak itu yang dibikin panik tuh, itu sebenarnya apa yang membuat kita tenang itu sebenarnya apa? Safety net-nya itu ya. Jadi Kang Epi selama ini bekerja sebagai seorang entertainer, tidak punya itu namanya asuransi baik kesehatan maupun asuransi penyakit kritis. Itu mungkin masalahnya di situ ya, yang membuat saya panik keempat itu. Tidak ada yang mengcover pada saat keadaan seperti itu. Mungkin sampai di situ dulu ya, saya ceritanya ya. Soalnya untuk mengingat ke peristiwa itu, wah perlu ketenangan.
Iya, perlu ketenangan. Tapi puji Tuhan tiba-tiba sekarang- harus disuruh menghitung lagi kan. Maaf, saya tidak ingat. Sambil Kang Epi ini menenangkan diri, kita beralih dulu saya ke Prita ya. Iya, tapi puji Ampun Tuhan karena Tuhan. sekarang Kang Epi kan sudah bisa kembali hadir Ya, dan bugar kan. beraktivitas lagi. Iya. Nah, kalau berkaca dari kasus yang dialami oleh Kang Epi, Mbak Prita melihatnya sebagai perencana keuangan seperti apa? Apakah harus sebenarnya asuransi kesehatan ini kita bayarkan? Gitu? Asuransi kesehatan itu sebetulnya di banyak negara maju itu diwajibkan dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena kita semua itu bisa sakit. Nah, khusus untuk seperti Kang Epi ataupun teman-teman lain yang istilahnya bekerja sendiri, yang tidak bekerja di kantoran, itu maka kewajiban memiliki asuransi kesehatan tuh akan jauh lebih tinggi lagi, Mbak Shanas. Karena apa? Apabila sakit, itu biaya sakitnya tidak ada yang tanggung kecuali diri sendiri. Nah, selain daripada itu, ada satu hal yang kadang terlupa, bahwa pada saat sakit tidak bisa kerja. Kalau tidak kerja, honor ataupun lain-lain itu tidak ada karena bukan pekerja kantoran. Jadi istilahnya pekerja sendiri. Kalau pekerja sendiri itu ya dia sakit, dia liburan, dia apa? Uang tidak akan masuk ke dalam rumah tangga. Ya, betul ya benar, Kang Epi? betul. Nah, itu sebabnya ada satu jenis lagi asuransi yang namanya asuransi penyakit kritis. Itu sebetulnya fungsinya untuk menggantikan penghasilan yang tidak diperoleh. Oh, oke. Karena kalau asuransi kesehatan, penggantian hanya bisa dilakukan kalau ada tindakan medis. Nah, kalau misalnya sampai Kang Epi tadi cerita, saya berobatnya pun bingung, obat apa, kemana, dan lain-lain. Nah, kan ada yang memilih ke rumah sakit, istilahnya medis gitu tindakannya, itu bisa digantikan oleh asuransi kesehatan biasa. Tapi ada banyak juga masyarakat di Indonesia yang sukanya adalah pengobatan alternatif misalnya. Nah, yang pengobatan alternatif ini tidak bisa mendapatkan penggantian oleh asuransi kesehatan, biasanya masih bisa diganti oleh klaim tunai dari asuransi penyakit kritis. Oh, kalau kita sudah memiliki asuransi kesehatan, apakah kita harus juga memiliki asuransi penyakit kritis? Oke, sebenarnya kalau dibilang harus atau tidak, jawabannya adalah belum tentu. Kalau asuransi kesehatan itu mutlak semua orang harus punya. Apalagi sekarang pun pemerintah sudah membantu kita semua. Mulai ada program yang BPJS Kesehatan. Itu dengan premi yang sangat murah, itu semua orang di Indonesia harusnya bisa memiliki perlindungan kesehatan. Nah, kalau asuransi penyakit kritis itu, dia misalnya terjadi penyakitnya. Oke, divonislah terkena salah satu dari list yang ada di penyakit kritis. Lalu misalnya klaimnya diterima oleh perusahaan asuransi, yang turun itu uang. Uang tunai. Nah, uang tunai ini apakah cukup untuk berobat semuanya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kan tergantung kita punya uang pertanggungannya berapa. Misalnya Kang Epi waktu itu misalnya sebelum sakit punya asuransi penyakit kritis. Lalu tervonis kena penyakit, dapat penggantian misalnya 200 juta. Nah, pertanyaannya 200 juta ini bisa jadi cukup, bisa jadi tidak gitu. Tapi setidak-tidaknya ada sebagian penghasilan yang teramankan dengan adanya penggantian uang tunai Artinya ini. semakin besar uang atau nilai tunai yang bisa didapatkan apabila kita terdiagnosa penyakit kritis, tentunya semakin besar juga premi yang harus dibayarkan kita Pasti, setiap waktunya gitu ya, Prit. exactly. Tapi Yang apakah namanya- seperti Kang Epi nih sekarang sudah boleh dikatakan punya track record Ya. pernah mengalami penyakit yang boleh dikatakan nyaris menjadi penyakit kritis Ya, gitu. betul. Bisakah untuk membeli polis asuransi penyakit kritis itu? Oke, kalau masalah underwriting dari asuransi, jadi underwriting tuh kayak persetujuan gitu Kang Epi. Jadi oh ya saya mau ngelamar nih jadi aplikan untuk polis asuransi, saya bisa disetujuin nggak sih? Nah, ini tergantung dari underwriting setiap perusahaan asuransi yang bisa berbeda-beda. Nah, tetapi ada tetapinya juga. Iya, iya. Biasanya kalau udah ketahuan yang jenis itu dikecualikan. Jadi misalnya kan penyakit kritis banyak nih, Iya. ada jantung, apa dan lain-lain. Nah, mungkin kan Kang Epi belum pernah, insya Allah tidak Ya. dideteksi ada hubungannya dengan jantung. Nah, apabila nanti suatu saat misalnya terkena penyakit yang berhubungan dengan itu, bisa saja diganti. Oke. Gitu. Tapi umumnya mereka yang pernah terdeteksi penyakit yang cukup berat akan ada additional premium. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya Mas Adrian yang belum pernah terdeteksi, mungkin bayar preminya
100. Tapi kalau Kang Epi ada tambahan lagi biaya, selain 100 ada tambahan 20 gitu. Karena apa? Dianggap lebih beresiko. Oke. Tapi kalau Kang Epi kemarin juga sempat menjalani pengobatan alternatif juga? Iya, sempat juga, sempat. Saya nggak kebayang barusan. Kalau bisa ada safety net iya, gitu kalau ya? seandainya Sebelum waktu itu ya, udah punya yang udah namanya punya, asuransi saya nggak akan penyakit mengalami kritis. seperti ini. Tapi saya tidak menyesali keadaan seperti itu karena masih harapan itu masih ada, harapan lewat tadi apapun lah namanya, akan ada apa jalan lain menuju sehat. Iya. Ya, asuransi tolong menyelamatkan jiwa gitu daripada ini uangnya terus dikasih uang bingung. Nggak cukup, takut kepanikan itu ya mengcover jiwa raga. Mohon. Kalau kita perhatikan, jadi apabila misalnya saya, Shahnaz ini belum punya nih asuransi kesehatan yang juga mengcover penyakit kritis. Hal-hal apa nih Prit, untuk kita bisa memilih perusahaan asuransi yang tepat yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita? Oke. Yang pertama kan yang wajib dimiliki asuransi kesehatannya dulu. Jadi asuransi kesehatan bedakan dengan asuransi penyakit kritis. Nah, asuransi kesehatan apa sih yang bisa kita lihat? Biasanya penggantiannya mudah atau tidak. Ciri-ciri penggantian mudah itu dia biasanya pakai sistem kartu. Karena saat kita berobat ke rumah sakit, kita langsung menggesek dengan kartu. Jadi tidak ada uang tunai dari kantong kita yang dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sistemnya penggantian, kita harus bayarin dulu. Baru setelahnya Nanti ngurus-ngurus di-reimburse untuk gitu ya? reimburse gitu penggantian. Nah, itu yang nomor 1. Nomor 2, kita melihat di rumah sakit mana saja asuransi ini bisa melakukan penggantian. Karena kan barangkali kita sudah punya langganan rumah sakit tertentu gitu, atau mungkin ada rumah sakit rujukan seperti RSCM yang merupakan pusatnya nasional di Indonesia, ataupun yang di daerah masing-masing ya, tergantung kota di mana kita tinggal. Nah, ini kita bisa lihat yang mana yang kira-kira banyak bisa kita manfaatkan apabila kita terkena penyakit. Itu nomor 2. Nomor 3, ngelihat preminya. Premi itu biaya, Kang Epi. Jadi kalau misalnya sama nih asuransinya, perbandingannya sama, penggantiannya sama, kita pasti cari yang paling ekonomis. Gitu. Nah, yang keempat, carilah asuransi yang banyak kalau kita tinggal di luar daerah Jakarta gitu, yang kantor perwakilannya tuh juga banyak. Jadi memudahkan kita untuk bisa melakukan klaim. Karena intisari dari membeli asuransi itu kan membeli perlindungan. Nah, perlindungan atas apa sih? Atas finansial kita. Kalau udah beli, terus pas klaimnya juga malah susah gitu, nggak ada yang bantu dan lain-lain, akhirnya kan jadi ya percuma juga. Tapi sepengetahuan Prita, kalau kita itu katakanlah hari ini kita sign kontrak dengan perusahaan asuransi untuk di cover nih penyakit kritis, tapi tiba-tiba mungkin hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, katakanlah dalam 1-2 bulan, kita terdiagnosa penyakit kritis, itu apakah otomatis langsung di cover atau minimum ada harus lewatin masa 1 tahun dulu baru nanti ternyata mereka mau keluarin uang tunainya? Ya, itu memang itu ada istilahnya tuh. Saya agak lupa ya istilahnya apa bahasa Inggrisnya itu. Tapi intinya gini, kalau misalnya kita baru tanda tangan kontrak, lalu itu setiap polis punya aturan berbeda-beda. Ada yang masa tunggunya 40 hari, ada yang masa tunggunya 90 hari, sampai baru boleh kita melakukan penggantian kalau kita terdeteksi itu. Nah, even though kita misalnya terdeteksinya sudah melewati batas yang sudah dipersyaratkan. Tapi ternyata saat investigasi dari perusahaan asuransi itu ngelihat ke track medis kita, ternyata kita dulu pernah terdiagnosa penyakit yang serupa tapi kita lupa melaporkan, itu juga klaimnya bisa tidak diterima. Oke. Gitu. Baik. Berarti kalau untuk memiliki asuransi penyakit kritis ini kan memang tidak diwajibkan begitu. Tapi kalau misalnya memang mau memiliki, baiknya di usia berapa sih, Mbak? Oke, baiknya di usia berapa itu sebetulnya menurut saya ya lebih kepada kita saat ini pekerjaannya jenisnya apa. Jadi kalau jenis pekerjaan kita itu pekerja lepas seperti Kang Epi gitu yang memang harus cover sendiri,
itu tidak ada salahnya untuk diambil. Tapi kalau misalnya dia memang pekerja kantoran, itu mungkin bukan prioritas, Mbak Shanas. Kalau Iya. anak-anak pun nggak apa-apa gitu untuk mendapatkan asuransi Iya, ini? karena kalau kesehatan itu intinya kan keluarga yang finansialnya itu bisa terganggu karena adanya biaya sakit gitu. Nah, kalau misalnya sekarang contoh juga, ini waktu itu ada kasus. Jadi dia hanya punya biaya kesehatan, dia hanya punya asuransi kesehatan. Sakit nih gitu kan, dirawatnya terus pilihnya di luar negeri. Yang nungguin itu kan juga harus ikut. Ada tiket pesawat, Iya. terus nunggunya dan lain-lain. Nah, kadang-kadang ini belum tentu masuk ke dalam coverage atau penggantian dari asuransi kesehatan. Nah, dengan adanya misalnya salah satunya dibantu dengan asuransi penyakit kritis, itu memang bisa membantu juga gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang dia beli asuransinya tuh ganda, Prit, ya kan? Jadi misalnya dia sudah beli, tapi ternyata dia merasa, kok kecil sekali ya uang uang tunai yang saya bisa dapatkan. Kemudian dia tambah lagi, dia beli perusahaan asuransi yang lain. Bisakah ada double claim seperti itu? Oke, ada perusahaan asuransi yang memperbolehkan. Jadi pada saat klaimnya itu dia terima fotokopi, tetapi banyak yang tidak. Gitu. Jadi kita harus cek perusahaan asuransinya seperti apa. Nah, sebenarnya sih saya punya alternatif untuk mereka-mereka yang masih kesulitan untuk membayarkan premi yang cukup tinggi, karena asuransi penyakit kritis itu preminya tuh memang cukup mahal sekali gitu ya, karena dia kan gantinya memang uang tunai gitu. Nah, alternatif lainnya yang memang punya dana darurat kesehatan sendiri, terutama mereka-mereka yang punya riwayat penyakit dari keluarga, misalnya orang tuanya kena diabetes atau apa gitu. Jadi ya kemungkinan terkena penyakit itu tuh cukup tinggi, atau gaya hidupnya berantakan gitu, yang dari pagi sampai pagi lagi nggak tidur, kerja dan lain-lain, itu cuma tinggal menunggu waktu ya kalau saya bilang, sampai akhirnya dia sakit gitu. Oke, Kang Epi, pokoknya udah lebih jelas juga ya. Lebih jelas dan lebih kebayang gitu, saya tinggal menunggu waktu, kebayangnya itu peristiwa-peristiwa kayak gitu. Aduh, Kang Jangan Epi. menunggu waktu, maksudnya ini langsung ambil tindakan untuk apa ya, memperbaiki yang kemarin yang misalnya masih salah, ya kan? Jadi lebih optimis lagi, pokoknya tetap semangat Kang Epi ya. Semangat ya. Semangat, mantap pokoknya lah ya. Pokoknya, Cepat sembuh pokoknya dari ada penyakit-penyakitnya. pencerahan lah ya. Mudah-mudahan kembali muda ya. Iya dong, harus Kang Epi. Terima kasih Kang Epi. Thank you, Mbak Yang Prita. penting sehat ya. Betul sekali.